Ya. Shalom. Ya, kita bersyukur buat malam hari ini, karena malam hari ini kalian mengambil keputusan untuk melakukan sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, yaitu baptisan air, ya, baptisan air. Nah, tujuan kita malam hari ini untuk pertama memahami baptisan air ini, supaya kalian jangan melakukan sesuatu yang kalian tidak pahami, ya. Jadi harus dipahami, dimengerti, baru setelah itu mengambil keputusan untuk dibaptis. Jadi jangan melakukan sesuatu kalau tidak dipahami, kalau tidak dimengerti. Dan setelah itu nanti kita akan mengalami manfaat nyata dari baptisan air ini. Nah, untuk memahami dengan benar baptisan air ini, makanya harus serius, harus fokus, harus konsentrasi, karena ini berbicara tentang sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, bukan main-main, ya. Baptisan air adalah inisiatif dan tindakan keputusan seseorang sebagai pernyataan pribadinya kepada kerajaan surga dan kerajaan maut dan kepada seluruh dunia bahwa dia sudah meninggalkan dosa-dosanya sebagai tanda pertobatan, dan tidak perlu harus ada izin otoritas dari yang lain di saat mengikuti baptisan ini. Nah, ini tidak harus perlu kita harus meminta restu daripada orang tua, daripada teman, sahabat, daripada pendeta, karena ini adalah keputusan pribadi, ya, keputusan pribadi. Orang tua hanya memberi masukan, nasihat, saran, pendeta memberikan pengajaran, tapi keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Nah, itu pernyataan pribadi kalian kepada kerajaan surga dan kerajaan maut dan kepada seluruh dunia, bahwa apa yang kalian nyatakan kepada seluruh dunia, baik surga baik kepada kerajaan maut, bahwa kalian sudah meninggalkan dosa-dosa, ya. Kalian sudah meninggalkan dosa dan mau bertobat, mau bertobat. Jadi artinya ini, bahwa kalian menyadari bahwa kalian sudah banyak dosa, menyadari sifat-sifat manusia lama itu kalian sudah lakukan selama ini. Jadi ini waktunya kalian mau sungguh-sungguh meninggalkan, berbalik, berubah 180 derajat, bertobat. Ya, kalau selama ini contoh ujian itu nonton, suka gampang tersinggung, sakit hati, ya, berbohong, berantem, berkelahi, enggak lagi, ya. Karena kalian mau menyatakan diri bertobat. Yang kedua, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kalian.
Jadi selama ini bukan orang tua kalian yang menanggung dosa kalian selama sejak lahir sampai sekarang. Kita sejak lahir sampai detik sampai Tuhan menjemput kita, kita yang mempertanggungjawabkan diri kita, baik perbuatan kita yang baik, yang jahat, yang gelap, yang terang kepada Tuhan. Ya, hanya tugas orang tua sejak kita dari lahir sampai sekarang ini membimbing, mendoakan, menasehati, mengajari, berdoa, mengajari baca firman, ya, mengajak, membawa ke gereja. Nah, asal mula baptisan air itu, mari perhatikan. Ya. Yohanes 1 ayat 33, mari baca sama-sama. Dan aku tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan di atasnya, dia yang diperanakan baptis dengan Roh Kudus. iya. Jadi catat bahwa Tuhan sendiri mengutus Yohanes Pembaptis untuk membaptis. Jadi yang pertama kali membaptis dengan baptisan air itu adalah Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Ya, itu. Nah, mari baca Matius 3 ayat 15, 1 2 ya. Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita membenarkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menuruti. Jadi baptisan air itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak atau aturan gerejawi atau manusia, tapi ini adalah kehendak Allah. Ya. Kita baca Matius 28 ayat 19, 1 2 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi baptisan air adalah program dan perintah Allah sendiri, bukan program gereja, ya, tapi perintah Allah sendiri. Ya. Jadi sudah mengerti sampai di sini, ya. Jadi baptisan itu bukan aturan gereja kita, bukan, tapi gereja kita melakukan seperti yang difirmankan oleh Tuhan, itu kehendak Tuhan. Ya. 1, 2, 3 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu baptisan. Ya. Apa itu baptisan? Nah, di sekolah pun kalian banyak diajari tentang arti. Ya. Apa itu arti biologi? Bios dan logos. Ya, ini yang mempelajari tentang makhluk. Jadi segala sesuatu kita membicarakan sesuatu itu harus kita mengerti apa arti dari kata tersebut supaya kita tidak salah paham. Coba kalau kita tidak mengerti bahasa seseorang, kata-kata seseorang, bisa kita tidak salah paham. Coba kalau anak baru lahir ngomong, ngerti tidak kira-kira bahasa? Jadi harus kita mengerti, ya. Sama seperti baptisan ini. Apa itu baptisan? Berasal dari kata Yunani baptiso, bapto.
baptisma yang berarti arti dari baptisan itu dari bahasa asli, ya, bahasa Yunani itu pertama menutupi seluruhnya dengan cairan. Coba sebut dulu benda cair itu apa saja? Air. Ya, air. Jadi menutupi seluruhnya, jadi ditutupi. Jadi kalau kita menutup seluruhnya sama kita, berarti sampai kepala kita ini pun tertutup, rambut kita ini pun tertutup dengan seluruhnya, dengan cairan. Nah, itu baptisan. Pengertian yang kedua, mencelupkan, dibenamkan sesuatu ke dalam cairan dan mengeluarkannya kembali. Nah, sudah pernah lihat orang dibaptiskan? Ya, belok dulu tangannya lalu dicelupkan atau ditenggelamkan. Tentu tidak lama-lama kan? Jadi bisa lama-lama. Dicelupkan, ditenggelamkan itu dalam waktu hanya beberapa detik. Lalu dikeluarkan kembali. Itu pengertian dari baptisan. Yang ketiga, basah sebelumnya. Yang namanya sudah tenggelam, tidak ada lagi yang tidak basah. Ya. Nah, jadi baptisan itu bukan percik, dalam bahasa Yunani disebut rantiso. Bukan dipercik ini. Tahu kan percik kan? Tapi ditenggelamkan, makanya dibawa ke air, ke orang kah, ke sungai kah, ke pantai kah, ya, ke danau kah, supaya ditenggelamkan. Nanti kita akan lihat pengertian-pengertian secara rohani tentang ditenggelamkan dan dibenamkan, ya. Jadi itu namanya baptisan, ya. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, mengapa kita perlu dibaptiskan? Siapa kira-kira bisa menjawab? Mengapa kita perlu dibaptiskan? Artinya kalau kita tidak dibaptiskan, apa? Ada kira-kira masalah? Kalau kita dibaptis terus seperti apa kita? Jadi dibaptis, sebelum dibaptis dan sesudah dibaptis seperti apa? Ya, nah itu makanya perlu kita mendengar mengapa kita perlu dibaptiskan, ya, supaya kita memahami. Yang pertama, mari kita baca sama-sama. Baptisan adalah perintah Tuhan Yesus. Jadi mengapa kita melakukan baptisan ini? Ya karena ini adalah perintah. Perintah siapa? Bukan perintah pendeta, bukan perintah pemimpin organisasi gereja, bukan perintah dari pemerintah di dunia ini, bukan perintah orang tua, pendeta. Tapi perintah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung yang memberi perintah ini, ya, dalam Matius 28 ayat 19-20 tadi yang sudah kita baca tadi. Pergilah ke seluruh dunia, jangan percaya, ya, dibaptis. Yang kedua, mari baca. Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Ya, Pak Gembala mau tanya, kita mau seperti Yesus atau seperti yang lain? Kita mau menjadi seperti Yesus. Jadi Yesus seperti apa lakukan, kita harus lakukan. Kita harus ikuti. Tidak boleh menyimpang. Yesus dibaptis, kita harus dibaptis. Yesus memberi perintah, kita harus lakukan. Ya,
Ya. Jadi kalian ini sedang melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Dua, meneladani apa yang dilakukan Yesus. Itu mengapa kita perlu dibaptis. Ini siapa? Oh, siapa? Yang di dalam sungai Yordan ini. Yesus. Yang di belakang ini siapa? Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, syarat-syarat baptisan. Ya. Dengar ya. Jadi kalau Pak Gembala nanti sesudah menyampaikan ini, supaya kita tidak fokus. Ya. Syarat-syarat baptisan. Yang pertama, baca 1, 2, 3 ya. Percaya dan bertobat. Jadi syarat untuk dibaptis percaya dan bertobat. Ini saya percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Sesudah kita berkata percaya, lalu kita bertobat. Karena kita percaya itu bukan hanya di mulut. Percaya itu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kalau hati kita sudah percaya, itu sudah segalanya. Ya, sudah segalanya. Ya. Yang kedua, 1, 2, 3 ya. Usia pertanggungjawaban. Apa maksudnya? Nah, untuk dibaptis itu ada usia pertanggungjawaban. Dilihat usianya. Siapa di sini yang usianya 12 tahun ke bawah? Coba katakan. Yang usianya pas 12 tahun. Baik. Yang usianya 15 tahun. Coba yang 15 tahun. 16, 17, 18, yang usianya 50 tahun. Gimana ya? Nah, jadi ada usia pertanggungjawaban. Kenapa disebut usia pertanggungjawaban ini? Yaitu seseorang yang sudah bisa mengambil keputusan sendiri tadi. Tidak harus tanya-tanya. Iya. Jadi bayi dan anak-anak di bawah usia 12 tahun belum dapat mempertanggungjawabkan iman percayanya sendiri. Jadi kalian sudah bisa mempertanggungjawabkan iman percaya kalian kepada Tuhan. Nah, kalau anak-anak ditanya apa itu iman, di mana itu dijual, bisa dimakan kayak itu bisa ditanya. Karena dia nggak ngerti apa itu percaya bertobat. Dia nggak ngerti. Makanya bagi anak-anak tidak perlu dibaptis. Tidak perlu dibaptis. Yang dibaptis itu adalah orang yang sudah bisa menyatakan percayanya, imannya, dan komitmen bertobat. Itu baru dibaptis. Ya. Itu baru dibaptis. Jadi artinya gini, saya percaya Yesus Kristus Tuhanku dan bertobat. Nah, kalau kalian sudah bisa bertanggungjawab, apa yang kalian ucapkan? Sudah bisa? Sudah bisa bertanggungjawab apa yang kalian percaya? Saya percaya Yesus, sama-sama dulu. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Ya. Jadi kalian sudah mengerti kata bertobat kan? Apa tadi bertobat? Meninggalkan dosa, berbalik. Ya, berubah. Makna baptisan air. Ini maknanya. Ya,
dicelupkan, ditenggelamkan itu secara fisik. Tapi makna rohaninya asal ditenggelamkan aja gini. Karena dia bisa tenggelam berkali-kali di sungai kan, tenggelam di kolam, tenggelam di bak mandi bisa. Ya. Nah, yang pertama baca mulai dari paling atas. Tanda kematian manusia. Jadi tanda. Jadi arti rohani baptisan air itu bahwa ada tanda, bukti bahwa manusia lama kalian sudah dimatikan. Jadi tadi percaya itu dibuktikan dengan baptisan, tanda. Nah coba Bapak tanya, siapa sih yang sudah punya KTP? Belum ada ya? Belum. Yang punya kartu keluarga sudah ya? Sudah terdaftar? Sudah terdaftar di kartu keluarga. Kalau ditanya orang, Rio tinggal di mana? Pasal 12. Buat. Nah, apa dia? Anak itu jadi jelajah pusaka gampang dusun 18 desa Bandar Lipat Percu. Lalu untuk meyakinkan orang itu betul apa sih Rio ini di jalan pusaka dan kaki pasal 12 Bandar Lipat, apa Rio disebut identitas? Tapi kita dulu punya ya apa kartu ibarat seperti ya orang naik sepeda motor ya. Lalu polisi tangkap, biasanya polisi ditangkap SIM dan kalau orang itu tak bawa STNK-nya, dia bilang, Pak Polisi, ini sepeda motor baru beberapa hari yang lalu saya beli. Ini benar-benar milik saya. Nah, polisi percaya. Karena kita tidak bisa buktikan STNK. Jadi kalau polisi tangkap orang yang bawa sepeda motor, benar-benar itu adalah sepeda motornya, tapi kalau dia tidak tunjukkan STNK gimana biasa polisi? Itu sepeda motor dia ke kantor polisi. Nah, kalau kita mau tebus ke sana, tunjukkanlah identitas kepemilikan itu STNK. Berarti barang itu, sepeda motor itu benar-benar adalah milik si pengendara itu. Nah, jadi kita pun orang yang berkata percaya Tuhan Yesus Kristus, tapi harus ada bukti. Bukti apa? Baptis. Jadi baptis itu bukti. Seperti tiketnya, STNK-nya, KTP, identitasnya. Sama seperti tanah, kalau kita punya tanah, gak cukup kita bilang, ini tanahku, mana surat tanahnya? Kalian pun nanti kalau sudah dibaptis, orang tanya, mana buktinya kau sudah dibaptis? Ada sertifikat akte baptisku ada ini. Nah, itu nanti kita akan bahas ya, terang. Jadi gitu. Jadi baptisan itulah tanda. Yang kedua, tanda kelahiran baru. Makanya tadi ditenggelamkan dalam waktu hitungan beberapa detik, baru apa? Tarik kembali. Berarti apa? Yang ditenggelamkan ini apa? Manusia lama, dosa, sifat-sifat kalian gak bagus, yang suka melawan, gampang sakit hati, gampang tersinggung, gampang kecewa, berbohong, cakap kotor, mencuri, menyontek, semua dosa itu. Melawan, bersungut-sungut, nanti kita tenggelamkan ya, dibunuh. Dosa itu apa? Dibawa arus sungai, dibuang, dan tidak bisa kembali.
Makanya nanti muncullah kalian disebut manusia. Jadi bukan langsung wajah kalian kan jadi baru, jadi hitam, jadi putih, bukan. Ya, jangan salah nanti. Katanya aku baru, jadi seperti yang kecil baru lagi, bukan. Yang baru apa? Hidupmu, karaktermu, sifatmu. Ya, jadi jangan salah nanti begitu kau dibaptis langsung kau cari cermin. Sama makin kita makin. Jangan, ya. Baru itu adalah hati, ya, hidup. 3. Sarana bagi setiap orang percaya. Sarana, ya, untuk kita menyatakan kepada Tuhan, saya sudah percaya Yesus. Sudah ada, ya, karena kita sudah baptis. Pernyataan kepada dunia. Jadi kita proklamirkan bahwa saya ini sudah milik Yesus Kristus. Ya, bukan hanya milik kedua orang tua kita, milik Yesus Kristus. Pernyataan kepada dunia yang terakhir, menjadi warga kerajaan sorga. Coba salah seorang membaca dulu. Markus 16 ayat 16. Ya. Coba. Siapa dulu? Coba. Markus 16 ayat 16. Ya. Siapa? Sudah mendapat? Baca. Kuat. Demikian firman Tuhan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya? Apa ini? Dan dibaptis baru akan diselamatkan. Jadi percaya dan baptis itu namanya satu paket. Jadi orang berkata percaya tapi tidak baptis, timpang. Gak mungkin orang aku manusia tapi kepala aku sudah dikubur. Nah itu nggak benar. Pernah gak dengar? Manusia lu. Kalau gini, udahlah manusia lu. Tangan kepalanya. Gak ada badannya. Jadi kepala dan tubuh badan ini satu. Percaya dan dibaptis itu satu paket, tidak boleh dipisahkan. Tidak bisa. STNK dengan sepeda motornya satu paket. Ijazah kalian dengan sekolah kalian satu paket. Coba kalau kalian tamat nanti SMA, gak ada ijazah, gak ada. Jadi itu satu paket. Jadi kalau sebut aku sudah tamat SMA, mana buktinya? Ijazah. Walaupun kau pintar, aku pintar jenius. Mana ijazahmu? Jadi harus dua. Coba kalau seandainya di dunia ini hanya laki-laki aja, coba mana? Ini stres. Atau hanya perempuan semua nggak ada laki-laki. Makanya laki-laki dan perempuan itu adalah satu paket. Tuhan menciptakan Adam, diberikan juga siapa? Hawa. Nah, mari baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Ikatan perjanjian. Baptisan adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan orang percaya. Allah telah mengorbankan Kristus bagi keselamatan kita, dan bagian kita ialah memulai kehidupan baru di dalam Dia. Apa yang perlu dilakukan setelah baptisan?
Mari. Berada dalam hubungan dengan Tuhan. Nanti kalian kalau sudah dibaptis, dengar. Ini ada banyak orang sesudah dibaptis makin jahat, makin bandel, makin jujur, makin tak digereja. Ada. Jadi kalau kalian nanti sesudah dibaptis makin malas, tidak mau lagi melayani, makin menjadi-jadi, makin menjadi-jadi melawan. Oh, Tuhan sangat murka. Jadi karena ini adalah sebuah komitmen. Makanya orang yang sudah dibaptis itu tantangannya pasti lebih besar. Cobaannya karena apa? Ini sudah orang baik ini, nggak suka nyontek lagi, ini sudah nyontek ini, tapi sudah dibaptis dia akan tes lagi. Ini sini kayaknya contoh gampang tersinggung ini. Hati sudah dibaptis gimana? Udah kita bilang enggak? Kalau tersinggungnya itu, wah disinggung-singgung. Bayangkan sampai kucing pun ikut menyinggung. Ya, hati-hati. Kalian kan punya sisi kelemahan yang sangat luar biasa. Nanti langsung diuji. Sudah dibaptis. Saya nanti tidak. Langsung orang edit nanti. Apa kau? Suka-sukaku. Nanti kalian langsung dites. Nah, bagaimana supaya kalian nanti menjadi kuat? Nah, ini harus berada dalam hubungan dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 sampai 4. Kamu memang sudah bersih karena hukuman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, sesudah kalian dibaptis makin rajin beribadah. Ibadah kemudian, ibadah kemanusiaan, ibadah minggu, ibadah pribadi di rumah, baca Alkitab harus makin kuat. Karena apa? Karena kalian kan sudah orang-orang baru. Coba kalian kalau lihat yang baru gimana berada? Senang nggak? Sampai ini. Coba kalau lihat yang baru sepatunya sedikit tahu. Bajunya yang baru dijaga-jaga itu. Orang-orang yang kotor kawannya betul. Yang kotor baju ini. Pokoknya yang baru itu selalu apa? Dijaga. Jadi kalau itu sudah kan harus dijaga. Jangan dari sudut yang kotor. Ya. Tapi kalau kalian nanti sudah kotor, ya kotor namanya sama kotor. Mana pemilih seperti sepatu sudah buruk. Injak lumpur, injak kotoran begitu. Udah buruk. Coba yang baru. Jalannya pun gini. Seperti yang orang bilang nggak nampak tadi kok sepatu baru ya. Cara jalan itu kalau kita satu meter. Sepatu lama, kok sepak-sepaknya lebih. Naik kok sepak-sepak. Ini nampak kali kok seperti jalan begini. Namanya baru. Jadi kalian nanti sesudah dibaptis sudah jadi baru. Jangan lagi mau dibubuki, kotori. Yang kedua, berada dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10:24 dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, iya. Jadi harus berada dalam komunitas. Jangan jauh-jauh. Ya, supaya kita saling menguatkan, saling menasihati. Ya. Supaya roh kita itu tetap menyala. Nah, ibarat seperti handphone, kalau kalian tidak cas, lama-lama logo mati cerita.
Jadi roh kalian itu nanti semangat kalian berkobar-kobar itu sudah dibahas baru harus dicas terus. Jangan sampai tayar. Mencasnya apa? Dua banyak. Baca Alkitab. Ini harus kalian sudah mulai komitmen ini. Ya, setelah dibaptis nanti mulai langsung belajar secara rutin membaca Alkitab. Mulai dari Kejadian, entah satu pasal setiap hari mulai. Karena kalian harus cas terus. Orang sudah baru. Kalau nggak cas, nanti jadi jadi lobet lama-lama. Nah, sekarang Pak Gembala kasih ruang pertanyaan. Ya. Nanti kita akan masuk terakhir kepada teknis. Ya. Oke, ada kira-kira yang mau ditanyakan? Ya. Harus paham betul. Ya. Jangan melakukan sesuatu kalau tidak paham. Contoh, kalau kalian mau berangkat kepada suatu tujuan, harus jelas dulu kemana. Orang yang berangkat ke suatu tempat tak jelas, nah ini namanya jalan-jalan. Gak tahu dia sudah 10 kali ini, gak nyampe-nyampe. Ya. Coba, ada pertanyaan? Ya. Bebas, ya jangan takut, jangan malu-malu. Karena ini kan berbicara sebuah keputusan. Oke, siapa yang mulai? Ini sudah mengerti atau pura-pura ngerti atau bagaimana? Sudah mengerti semua? Nanti kalau sudah dibilang mengerti, nanti tak mana-mana. Nanti siap menjawab. Ayo. Siapa namanya? Yohanes. Dia Yohanes. Dia nanti membaptis. Ya, kalau dia sudah dibaptis dia membaptis. Lihat di Rio. Oke, siapa? Terbuka. Coba. Ya, tidak usah takut, tidak usah malu. Coba tanya. Coba. Ada? Terserah. Yuni, Dike, Sinta, Rika, Endel, apa dia? Nah, coba tanya, apa? Si Ayu, Reza, Rio, Yohanes, Mario. Wah, berarti sudah jelas ya. Nah, apa tadi arti baptisan? Ya, dari bahasanya itu dibaptiso. Apa alasan? Arti baptisan. Apa salah satunya tadi? Di siapa? Jangan sama-sama dibaptis. Dibaptisan itu yang tadi ditutupi dengan cairan seluruhnya. Apa lagi? Dicelupkan, baru ditenggelamkan, ya, tenggelamkan. Mengapa kita perlu dibaptis? Kenapa kita harus dibaptis? Ada tidak? Karena perintah Tuhan Allah. Kedua, karena Tuhan Yesus sendiri dibaptis. Kita kan pengikut Yesus, kita harus menjadi seperti Yesus. Nah, syarat baptisan juga tadi ada dua. Apa itu? Saya dan yang kedua
Artinya kita bisa mengambil keputusan sendiri, komitmen sendiri. Nah, arti rohani baptisan ada tadi itu salah satu. Menjadi warga kerajaan surga. Kedua, ya, waktu kita kelapa itu apa jadi? Kematian manusia lama. Baru, kelahiran baru. Baru, pernyataan kepada. Memang ya, juga praktek. Nah, perlengkapan yang harus persiapkan besok, ya, celana hitam dan baju putih. Yang kedua, bawa pakaian ganti, jangan pulang nanti basah-basah, sakit. Yang ketiga, siapkan paspor 3x4 2 lembar warna. Ini nanti untuk akte baptisan kalian. Jadi diaktekan itu. Ya. Kalian nanti sudah oke, ya, Tuhan memberkati kita. Shalom. Tunggu dulu ya, kita masih bicara.